izin tanya nih Bu, kemarin kan videonya Ibu dengan ini ya penyelenggara lain atau apa kontestan lain itu viral juga ya Bu ya kalau nggak salah ya. Rame di media sosial kan ya Bu ya. Iya. Iya ya. Gimana ceritanya kok sampai wis rame dan apa waktu itu yang terjadi sesungguhnya yang terjadi selain dari Ibu ceritakan atau memang sengaja diviralkan atau memang ada orang-orang yang ingin mendukung atau mendorong ini loh yang dilakukan oleh Panwascam sudah benar gitu atau gimana nih? Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Halo. Ya kita sampai pada edisi untuk memperingati Hari Kartini, di mana Kartini pada hari ini tidak lagi ditemukan di pusat kota, tidak di Jakarta atau di Surabaya, tetapi di daerah yang itu memiliki semangat yang sama, spirit yang sama seperti Kartini. Salah satunya adalah Bu Novia. Bu Novia ya Bu ya, Panwascam. Ya. Beliau adalah salah seorang Panwascam pada gelaran Pilkada tahun 2020 lalu, di mana beliau salah seorang perempuan yang dengan kegigihannya, keberaniannya, sampai kemudian dipersekusi atau dalam tanda petik mendapatkan perlakuan kekerasan dari oknum-oknum tertentu yang tidak mau terhadap perlakuan daripada pengawas itu sendiri. Malam ini syutingnya ketika habis tarawih. Malam ini kita sudah tersambung secara daring dengan Bu Novia yang posisinya di Besuki ya Bu sekarang ya Bu ya. Iya. Barangkali bisa kita ngawalinya dengan santai-santai mungkin Bu. Barangkali bisa diceritakan apa yang terjadi pada Pilkada 2020 yang dialami oleh jenengan sebagai Panwascam saat itu yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari oknum-oknum tertentu yang mengganggu terhadap keberadaan demokrasi pada perjalanan demokrasi kita. Monggo Bu, mungkin sebelum kita diskusi lebih dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika saya melakukan pengawasan, kebetulan saya berada di Desa Blimbing. Kalau situ ada salah satu calon yang kita melakukan pengawasan, beliau tidak mau kita melakukan pengawasan. Alasannya, ya, dia sudah waktu itu kita tanya izinnya, Mas. Iya benar. Bapak, apakah sudah ada SPPTK-nya? Dia bilang, saya tidak perlu ada SPPTK karena saya setiap hari sudah melakukan kampanye. Jadi ketika melakukan pengawasan, kita tidak diperkenankan melakukan dokumentasi, tidak boleh masuk di dalam satu ruangan. Saya tidak boleh melakukan apa-apa, pokoknya harus diam. Kalau bisa saya tidak boleh melakukan pengawasan. Jadi semua yang kayak HP tidak boleh kita foto, kita tidak boleh merekam, tidak boleh apa-apa. Kalau bisa kita melakukan pengawasan ketika beliau itu mau berkampanye atau melakukan visi misinya, tidak boleh ada dokumentasi sama sekali. Tapi kita sebagai Panwas yang sudah punya yang namanya disumpah dan dijanji di hadapan Allah, makanya saya tetap melakukan pengawasan walaupun di situ kita disuruh pergi waktu itu tidak boleh melakukan pengawasan. Apa perlakuan buruk yang dialami oleh Ibu nih, yang dialami oleh Ibu? Diusir, kekerasan secara verbal atau bahkan secara fisik nih, yang dialami waktu itu? Kalau fisik ya tidak mengalami. Waktu itu HP saya bukan diambil tidak, tapi kayak ditepiskan seperti itu. Kalau jangan melakukan dokumentasi, tidak boleh masuk di dalam ruangan. Makanya beliau menginginkan saya tetap ada di luar area.
cukup mendengarkan di luar. Kalau saya mendengar kayak cuma tidak masuk, Mas, tidak mengambil dokumentasi, apa yang bisa saya lakukan sebagai pengawasan? Kalau hanya sekedar mendengarkan di luar, Iya, kan kita benar-benar. tidak punya jejak ataupun kegiatan apa yang mereka lakukan. Makanya saya memaksa untuk tetap masuk ke dalam ruangan agar mengetahui apa saja yang dilakukan beliau selama ada di dalam ruangan. Ibu waktu itu tidak takut diusir, ditepi sama macam-macam? Apa yang Ibu rasakan pada waktu itu nih? Ketika kejadian tuh? Ya, sebagai perempuan waktu itu saya sendirian Uh-uh. di dalam ruangan. Kalau merasa takut, ya pasti ada. Tapi kita kan sudah katanya kalau kita dilindungi oleh hukum, kita sudah berkomitmen dengan apa yang sudah menjadi janji kita, makanya kita tetap melakukan pengawasan, apapun yang terjadi kita tetap menjalankan tugas. Tapi memang ini ya Bu ya, tantangannya di tingkat Panwascam itu rumit ya, karena berhadapan dengan tokoh elit-elit politik yang itu dekat dengan basis kan ya. Yang menguatkan Ibu waktu itu selain persoalan undang-undang ya, selain persoalan undang-undang kita tahu bahwa undang-undang ngelindungin nih, tetapi kan fakta di bawah kan rumit sekali, di lapangan pasti lebih rumit dari hanya sekedar undang-undang tuh Bu. Apa yang waktu itu menguatkan Ibu untuk berani masuk atau mengawasi walaupun dihalang-halangi? Ya itu Mas, sesuai dengan janji kita dan pengambilan sumpah kita tetap melakukan pengawasan. Jadi berpegang pada ini ya Bu ya, pada regulasi yang ada, pada aturan yang ada, kira-kira begitu ya? Atau gimana? Ada keluarga gimana waktu itu Bu melihat situasi ketika Ibu diusir gitu kan? Mendukung atau malah khawatir nih? Ya enggak, kebetulan suami saya waktu itu kan dengar juga bilang gini, cuma suami saya, kamu waktu itu waktu diusir mundur enggak saya tetap menunggu sampai selesai. Kamu dilakukan bagaimana? Ya saya bicara apa adanya. Akhirnya saya disuruh coba disampaikan sama Bawaslu Kabupaten apa yang langkah-langkah yang terjadi jika Panwascamnya terjadi seperti ini, dan sudah saya sampaikan kepada Ketua Bawaslu, dan di bagian itu saya berhubungan dengan Pak Murtabi dan Mbak Devita sama Mas Citro. Ya, akhirnya ada langkah-langkah khusus pengawalan untuk menguatkan Ibu ya, atau gimana nih habis itu? Rame nggak Situbondo waktu itu habis kejadian Ibu nih? Iya Pak. Gimana ya Pak dong, jangan Bagaimana, Bapak Pak? dong. Rame nggak waktu itu Situbondo pasca perlakuan Ibu? Rame. Rame waktu itu. Karena pertama kita sudah didukung dari keluarga, komitmen dari suami kita sudah diizinkan, dari teman-teman kita sudah juga didukung. Makanya kalau sudah ada dukungan, kayaknya persoalan apapun terasa ringan. Iya sih. Saya pernah baca berapa penelitian yang ditulis oleh ini Bu Prasri Kandi pemilu di Jawa Timur oleh pengawas perempuan di tingkat kabupaten. Nah, salah satu faktor katanya perempuan itu tidak mau jadi pengawas pemilu itu karena yaitu ada ancaman, ada kekerasan, ada intimidasi. Selain kasus verbal itu yang dialami ketika kampanye, ada nggak Ibu pernah ngalamin sesuatu yang lain, misalkan tekanan atau ancaman dari oknum-oknum tertentu lah kira-kira? Kedengaran nggak Bu suara saya? Kalau ancaman itu biasanya secara lisan kadang Mas muncul dari benak orang-orang di sekitar kita itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita bisa menyelesaikan, tidak ada persoalan itu, tidak ada bisa diselesaikan. Makanya kalau kita tidak berbicara dengan undang-undang, kita berbicara tentang hubungan kekeluargaan, persuasif itu yang perlu kita komunikasikan. Karena kalau bicara soal itu, orang-orang elit politik itu lebih
paham kalau tentang undang-undang itu lebih mengetahui kadang. Iya, Makanya benar. hubungan persuasif itu lebih enak kita jalin komunikasi dengan orang-orang seperti itu ketimbang bicara tentang undang-undang. Iya. Daripada ancaman-ancaman secara ini mungkin ada, tetapi tidak sampai ke fisik ya Bu ya, tidak sampai kekerasan fisik ya. Enggak pernah Mas, ya cuma sentuhan kayak kalimat-kalimat itu saja. Itu berpengaruh nggak ya Bu? kalau di jalan gitu aja. Oh, hati-hati di jalan gitu, diancam-ancam begitu ya? Tidak. Ada nggak pengaruh? Kenapa harus berpengaruh Mas? Oh iya, maksudnya begini, ada nggak pengaruh misalkan sikap atau perlakuan oknum-oknum tertentu terhadap perempuan yang itu ingin ini loh Bu, ingin masuk di dunia politik, ingin jadi pengawas pemilu, ada nggak itu pengaruhnya karena dunia politik dianggap sebagai dunia yang keras sehingga partisipasi perempuan jadi rendah? Ada nggak Bu? Di situ Bondo nih, Ibu melihatnya gimana nih? Saya selalu UNAS Mas. Terlalu apa? Temannya Pak Murtabi. Temannya Pak Murtabi. Kenapa? Gimana? Kalau di situ Bang, kalau dulunya mungkin iya Mas, sekarang kan sudah enggak. Sahabat-sahabat kita dari perempuan itu kayaknya sudah mulai pingin bergerak, pingin maju, bukan lagi tetap ya seperti kemarin-kemarin, karena kita tahu sekarang antara laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama. Oh, pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki sama sudah ada di Situbondo juga ya? Maksudnya sudah banyak perempuan yang menganggap ya siapa tahu kan masih belum. Dari dulu sudah Mas. Iya. Ibu berapa tahun di Panwascam? Saya mulai 2 kali Mas, 2 kali periode ini saya. 2 kali periode pilkada ya atau pilgub kemarin? Oh, ya pilgub ya. Oh, pilgub, yang pilkada baru 1 kali ini. Oh, yang kemarin pilgub. Pemilu belum? Kalau yang pemilu 2019 sudah jadi ini belum? Sudah. Oh. Sudah jadi Mas Cam. Oh, luar biasa ya. Apa yang paling menarik dari jadi Panwascam, Bu? Yang pengalaman paling diingat itu apa nih? Ya kalau sudah turun ke lapangan yang enak Mas. Apa yang Ibu di divisi apa? Lebih enak saya kalau kemarin di BHL, sekarang di HPT yang Bupati barusan. Kalau di BHL kita memang langsung bersentuhan dengan setahap-tahapan. Ketika di HPP ini kayaknya prosedurnya sesuai dengan itu, sudah peraturan dengan hukum. Tapi lebih enak kalau kita lakukan kegiatan itu sudah kontraksi dengan masyarakat, itu lebih enak. Apa kok bisa lebih enak? Apa ini? Lebih turun ke lapangan ya, nggak hanya teori ya Bu ya? Iya, kalau misalnya teori kayaknya kalau misalnya di lapangan itu kita bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya Mas. Ya. Kalau tidak seperti sesuai dengan apa yang ketika dijelaskan. Oh, di teori ya. Kalau dibesuki nih Bu, apa nih persoalan paling rumit yang menurut Ibu nih kalau ngomong pilkada, persoalan perempuan juga, apa nih yang paling rumit nih selama pengalaman nih? Kita kan bisa sharing-sharing kan, siapa tahu menginspirasi banyak orang kan. Persoalan paling rumit yang muncul di situ itu ya hubungan persuasifnya itu Mas. Karena di sana tuh paling terkena pengaruh dari kiai. Oh, kiai. Itu yang pertama. Jadi ketika kita kalau sudah menjadikan pengawasan, kalau sudah berhubungan seperti orang nomor 1 di situ Bondo, kayaknya kita ini sudah tidak diperhitungkan sudah. Ya. Oh, berarti mereka lebih mengutamakan kiai. Gitu ya. Berarti relasi aktornya Berarti relasi aktornya nih yang paling kuat di situ adalah kiai ya, Bu ya? Halo? Halo, iya.
berarti yang paling kuat figur di situ berarti kiai ya, yang menentukan ke arah mana dukungan masyarakat, ke arah mana kemudian warnanya. Ada nggak Bu pengaruh kiai juga terhadap tingkat perempuan, partisipasi perempuan? Misalkan begini, apakah ada teks atau ajakan dari kiai bahwa perempuan nggak usah ini deh, nggak usah ngurus-ngurus politik deh, atau nggak usah apa, misalkan ada nggak hal-hal begitu di Situbondo? Nggak ada ya. Aman ya, nggak ada, aman. Bunyainya ikut-ikut. Oh iya, aman ya, bunyainya juga bisa kontestasi. Kemarin nggak sampai ada isu-isu sara atau apa bahwa perempuan nggak usah dipilih gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nih kalau mau jujur, mau tanya-tanya nih Bu, yang paling orang pertama yang menginspirasi atau mendorong Ibu untuk jadi pengawas pemilu siapa nih? Suami. Oh, suami. Pertama niatan bilang diri sendiri. Oh iya. Terus yang kedua ketika kita ngomong sama Mas, sama suaminya, iya sudah. Luar biasa ya suaminya ya, bisa mendorong Ibu untuk aktif di dunia penyelenggara ya. Tidak semua suami loh Bu bisa mengizinkan istrinya, ya nggak sih? Atau gimana nih? Nah, emang diizinkan, ketika saya minta izin diizinkan. Atau suami pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara? Iya, tahun 2009. Oh gitu. Jadi pernah jadi penyelenggara pemilu. Iya. Banyak nggak sih Bu di Situbondo yang pengawas perempuan itu? Bukan banyak, tapi ada, memang yang didominan masih laki-laki. Apa tuh faktornya kenapa lebih dominan laki-laki nih di Situbondo nih? Menurut Ibu nih? Kalau persoalannya tuh kemarin, kalau kita pemikiran kita sendiri sebagai perempuan, pasti sama-sama bisa. Tapi kalau sudah bersentuhan keluarga, dukungan pertama dari suami. Kebanyakan dari suami yang tidak mengizinkan. Kalau sudah keluar malam, kita sering ngobrol-ngobrol sama yang lawan jenis, itu kan jadi persoalan. Makanya harus didukung dengan adanya suami yang pengertian. Oh, pengertian dong, harus dong. Izin tanya nih Bu, kemarin kan videonya Ibu dengan ini ya, penyelenggara lain atau kontestan lain itu viral juga ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Rame di media sosial kan ya Bu ya. Iya. Gimana ceritanya kok sampai rame, dan apa waktu itu yang terjadi, sesungguhnya yang terjadi selain dari Ibu ceritakan, atau memang sengaja diviralkan, atau memang ada orang-orang yang ingin mendukung atau mendorong ini loh yang dilakukan oleh Panwascam sudah benar gitu, atau gimana nih? Kalau memviralkan, kita enggak memviralkan, siapa enggak ada. Nggak ada ya. Apapun enggak ada. Bagian tugas dari pengawasan itu sudah menjadi kewajiban kita. Kalau misalkan memviralkan, kita tidak masuk. Waktu itu sampai, kalau nggak salah, sampai demo di tingkat, ada demonstrasi dukung pengawas kalau nggak salah ya di Situbondo ya Bu ya. Iya. Ramai sekali. Saya mengikuti. Iya. Saya mengikuti berapa waktu itu, luar biasa nih Bu. Ternyata Bu Novita aktornya yang kemudian bisa membuat geger Situbondo, karena sensitif juga ya Bu ya, ngomong tentang pengawas perempuan diperlakukan dengan tidak wajar, itu kan menjadi satu isu yang harus dikawal bareng-bareng, ya nggak sih Bu? Atau gimana nih? Gimana? Kalau dikawal bareng-bareng, yang memang harus Mas. Karena sesuatu itu kalau dilakukan sendirian itu tidak seru. Harus dikawal bareng-bareng Mas. Iya. Terutama dukungan dari semua jajaran kita, penyelenggara pemilu, itu harus ada.
Iya. Kalau sudah jajaran dari pemilu itu, saya melihat Ibu sangat berani sekali loh di video itu loh. Speak up ya, bicara ya, berani ngomong ya. Saya nih pengawas gitu loh. Saya punya tugas gitu ya, Bu ya. Ya sempat sih saya bicara waktu itu juga, dan sempat saya rekam. Iya, dan banyak tersebar videonya juga, dan jarang loh Bu kita melihat ada orang yang seberani itu gitu loh. Yang ada di pikiran Ibu selain undang-undang apa waktu itu? Nggak ada sih, ketika kita merasa dalam keadaan kepepet, kayaknya undang-undang sudah nggak ingat lagi ya. Iya. Iya, spontanitas dan nggak takut dan iya, harus ngomong. Memang harus ngomong. Lupa kita dengan itu. Terpengaruh lapangan juga Ibu ya, emosi di lapangan Ibu ya. Iya. Iya. Pasca kejadian itu ada nggak kejadian ikutan Ibu di Satroni atau diperlakukan bagaimana waktu itu pasca kejadian itu? Ada nggak misalkan dari oknum-oknum tertentu yang itu malah intimidasi atau apa? Ada nggak Bu? Nggak ada Mas. Aman ya. Aman ya. Aman. Setelah kejadian itu sudah nggak ada apa-apa seolah-olah. Seolah-olah nggak ada, tapi demo Bu di kabupaten demo ya ke Bawaslu ya, rame-rame orang-orangnya. Iya nggak sih? Iya. Tapi kita yang ngalamin tuh selesai di situ sudah Mas. Habis kejadian itu ya seolah-olah nggak ada apa-apa seperti itu. Seolah-olah nggak ada apa-apa, slow aja Ibu ya, nggak terlalu mendramatisir ya ternyata ya. Repot juga kita ini mau menguak fakta di balik cerita itu ya. Maksudnya tidak pasca itu selesai gitu ya Bu ya. Sebenarnya cerita itu selesai, tapi kan tidak semudah itu ketika di lapangan dan berhubungan dengan teman-teman. Kalau kita secara pribadi kita anggap itu selesai, tapi tidak sederhana itu kan Mas. Iya. Yang tidak sederhana itu gimana maksudnya Bu? Ya kita masih dikontak dengan teman-teman, masih ditanyakan dengan teman-teman Bawaslu, persoalannya itu di mana, kan seperti itu. Oh, iya. Ada ayat Edro. Bahasa Madura juga ya di situ ya? Bahasa Madura Mas. Aduh. Ada ayat Edro dari Molinda. Aduh, suruh tidur itu. Kedengeran suaranya ke sini. Apa nih Bu yang bisa dipesankan pada kita nih? Ini kan momentum Hari Kartini kita nih. Apa yang bisa dipesankan oleh Bu Novia terhadap para perempuan di Indonesia dalam menghadapi realitas yang ada, dalam menghadapi kehidupannya menjadi apapun ya harus gimana menurut Bu? Kalau kita mengingat emansipasinya dari Kartini, hari ini kita kan sebagai generasi penerusnya Kartini. Maka dari kita kaum perempuan, makanya kita harus tetap mengempansasi perempuan agar kedudukan perempuan itu sama dengan laki-laki, baik dari pendidikan dalam segala hal. Kita bisa kok dengan mereka. Cuma bagaimana kita bisa dalam artian bisa mengetahui, dan laki-laki bisa seperti ini, kita juga bisa. Kalau laki-laki bisa mengerjakan ini, kita lo juga bisa. Iya. Jadi penyelenggara nggak ada yang membedakan antara kita dengan kaum laki-laki. Cuma yang membedakan kan lawan jenis saja, kita laki-laki, sana perempuan. Jadi hanya faktor biologis saja ya Bu ya. Faktor saya laki-laki dan Ibu perempuan. Ada lagi pesan yang lain mungkin bagi penyelenggara setelah jadi Panwascam nih, mungkin ada hal-hal yang bisa memotivasi para perempuan di Indonesia masuk ke dunia politik. Gimana Mas? Kurang jelas Mas. Ibu kan udah berapa tahun nih jadi Panwascam? Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, yang bisa memotivasi para perempuan untuk
bisa masuk menjadi penyelenggara pemilu, misalkan Anda tidak boleh takut jadi di dunia politik atau hal-hal lain yang bisa dibagi ke para perempuan lain mungkin, Bu. Ya. Sebagai penyelenggara pemilu itu enak, Mas. Apanya yang enak? Karena apa? Oh iya, karena apa? Tidak semua perempuan ketika tidak pernah jadi penyelenggara pemilu, tidak tahu bagaimana jalannya pemilu yang sebenarnya. Kalau kita melihat dari di TV ataupun di media, kita kan cuma hanya sekedar melihat ataupun membaca. Tapi ketika kita sebagai penyelenggara pemilu, kita benar-benar tahu bagaimana sih pemilu yang sebenarnya itu. Dari situ kita bisa mengetahui. Iya. Dan bisa ya, pasti bisa perempuan untuk bisa masuk ke ruang bisa, Mas, 100% bisa. Iya. Dan di Situbondo harus banyak orang-orang seperti Bu Novia nih yang berani dalam situasi dan kondisi apapun dan dibicara dalam tekanannya pasti ada di situ ya Bu ya, karena pasti di lapangan ada. Dan Ibu bisa melalui semuanya. Salut kita ini yang dari provinsi ini terhadap Ibu. Makanya Bu Eli kemudian ingin mengajak ngobrol, memerintahkan stafnya untuk ngajak ngobrol kayak Bu Novia nih. Atau ada tips-tipsnya nggak Bu biar kita bisa berani? Enggak sih, Mas. Orang berani itu harus ada dulu dalam dirinya sendiri, tidak harus pakai tip. Kalau pakai tip nanti kita bisa grogi kita ketemu dengan orang. Ya kita jalani aja mengalir sama kayak air itu sudah. Dengan sendirinya kita akan mengetahui. Kalau teori harus tahu. Iya, kalau soal teori kita harus tahu memang, Mas. Mungkin harus seperti ini, tapi di sisi lain nanti ketika di lapangan itu seperti air sudah mengalir, dengan sendirinya kita akan memahami. Ya. Pasti yang penting yang jelas pesannya yang bisa saya tangkap dari obrolan kita ini, perempuan pasti bisa ya jadi apa namanya penyelenggara, bisa masuk ke dalam ruang, pasti tidak berbeda dengan laki-laki karena semuanya sama gitu ya Bu Novia ya. Iya. Makasih Bu atas waktunya, kita ngobrol sudah lebih dari 20 menit nih. Semoga menginspirasi banyak orang ya yang nonton podcast Bawaslu Jatim. Tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya kecuali kelaminnya saja yang berbeda ya Bu ya. Semuanya punya kesempatan yang sama. Bu Novia di Situbondo bisa, perempuan-perempuan lain di Indonesia juga harus bisa. Semangat Kartini harus terus hidup dan menyala di hati kita semua. Itu aja barangkali Bu Novia. Terima kasih atas waktunya. Harus hidup. Semoga puasanya lancar. Dosanya sedikit. Amin. Salam ke keluarga Bu Novia. Amin. Salam ke suami. Ya. Itu saja barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.